Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Bagus Salam Kuala Kapuas, Abuya Kiai Haji Masdarul Khair atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Asrama Putri Pondok Pesantren Bagus Salam Kuala Kapuas, Ustazah Hajah Saliyah SPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Dewan Juri dan Dewan Asatidah Asrama Putri Pondok Pesantren Bagus Salam Kuala Kapuas, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dikumpulkan kembali di majelis yang penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan keharibaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua penyampaian ceramah-ceramah. Dan acara yang ketiga yaitu penutup. Memasuki acara yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama baca Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian ceramah-ceramah. Langsung saja kami panggil peserta dengan nomor urut 1 atas nama Salsanur Aini binti Serpidiansah dari Asrama Misbah 2, kelas 82, berasal dari PT Graha Intijaya, Kecamatan Menusup, Kabupaten Pulang Pisau. Kepadanya kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, MC dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puja-puji berserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahan rahmat kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, semoga
sampai ke umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Shadaqallahul azim. Di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua agar berbakti kepada kedua orang tua kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintahnya dan menegaskan bahwa kita menyembah kepadanya dan melengkapinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jika kita lihat di zaman sekarang, udah jarang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangankan menjalankan perintahnya, mendengarkan pun merasa kesal. Jika kita lihat jerih payah kedua orang tua kita, ibu mengandung selama 9 bulan dengan kesabarannya, membesarkan kita dari kecil sampai kita dewasa. Begitupun dengan ayah yang tak kenal lelah mencari nafkah untuk masa depan kita yang cerah. Hadirin, lalu apa yang kita balas untuk mereka? Sudahkah kita menjadi anak yang salehah untuk yang mereka harapkan? Hadirin rahimakumullah, bahwa mutiara yang paling indah di diri kita adalah solehah, terutama solehah kepada kedua orang tua kita. Maka jika orang tua kita memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan diiringi hati yang ikhlas. Janganlah kalian melanggar perintahnya. Maka jika orang tua kita ridho, maka Allah pun juga ridho. Jika orang tua kita murka, maka Allah pun juga murka. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Ridhollahi firdullahi fi dait, wa suqiyullahi wa suqiyullahi fil dail. Ridho Allah atas kepada kedua orang tua, murka Allah pun juga ada kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini ingin mengajak hadirin sekalian untuk berbakti kepada orang tua, membina diri agar berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mengangkat tangan kita keduanya untuk mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dosa kedua ibu bapakku, sebagaimana Engkau menyayangi mereka, sebagaimana mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Salsa Nurbaini atas penyampaian ceramah. Kami panggil peserta selanjutnya dengan nomor urut 2 atas nama Fatimatus Zahra binti Kardiansyah dari Asrama Fatimah kelas 83 berasal dari Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Filir, Kabupaten Pulang Pisau. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala
Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana dan teman-teman hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya lebih dan lebih dan lebih banyak lagi. Salawat serta salam untuk sang junjungan Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut jadi tauladan sepanjang zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, tahukah kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dengan kesempurnaan akhlak yang mulia? Sebagai panutan, sebagai acuan dan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, beliau menyuapi Yahudi buta yang sering mencaci dan memakinya. Padahal mereka seperti beliau menyuapi Yahudi buta yang sering mencaci dan memakinya. Beliau membalas kejahatan dengan kebaikan. Beliau juga mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif yang mengusirnya. Beliau sangat menyayangi anak yatim dan senang dalam menjalin silaturahim. Dan masih banyak lagi akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri baginda Rasulullah telah terdapat suri tauladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Nabi Muhammad memang sepatutnya kita mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah sepatutnya kita meneladani dan mengikuti akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya. Kalau misalkan Nabi sedikit makan, kita malah sedikit-sedikit makan. Kalau misalkan Nabi sedikit-sedikit sedekah, kita malah sedikit sekali sedekah. Kalau Nabi sedikit membaca Al-Qur'an, kita malah sedikit sekali membaca Al-Qur'an. Nauzubillah wal iyazubillah. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki kembali akhlak kita dan sifat kita. Kita harus mencontohkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, meneladani akhlak Rasulullah adalah salah satu bukti cinta kita kepada sang baginda. Oleh karena itu, maka kita harus meneladaninya. Bukan hanya meneladani akhlak Rasulullah, kita juga harus bisa selalu bersalawat kepadanya sebagai salah satu bukti cinta kepada sang baginda. Karena itu, yuk kita salawatan sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad,
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah seorang insan yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fatimatus Zahra atas penyampaian ceramahnya. Kami panggil peserta selanjutnya dengan nomor urut 3 atas nama Rahmah binti Husain dari Asrama Fatimah kelas 83, berasal dari Desa Mampulau, Kecamatan Petang, Kabupaten Kapuas. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. PVT dikejar sapi. Sampai kembali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Uniyah Arif Sana, serta FD yang cantiknya sungguh mempesona, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bersama-sama dan yang sama, setelah kita bersama-sama bersyukur, alhamdulillah, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di dalam majelis yang barakah ini, sehingga pemimpin sebertaat dapat melihat orang berceramah di hadapan ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang membawa kita menuju keselamatan. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Beliau bukanlah Hulk Names, apalagi Iron Man. Beliau bukanlah Batman, apalagi Spiderman. Beliau adalah Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kelak kita akan mendapat saat beliau di hari kiamat. Berdirinya saya di sini karena tidak ada tempat duduk lagi. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang muslim wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Ta ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bijil qurba wal yatama
واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والصاحب وجنبي وابن السبيل صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah, nama yang pengasih lagi maha sayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kitab yatim, orang yang jauh sejauh Ibnu Sabil. Ayat tadi memerintahkan kita agar senantiasa selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan bahkan saat ibu selalu menekan tangan kita, sementara ayah cara yang kepala untuk melahirkan kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang. Sampai saat ini kasih sayangnya tak terkira, subhanallah. Begitu besar jasa kedua orang tua kita. Jamaah, teman-teman sekalian, bolehkah saya bercerita sedikit? Pada suatu hari ada orang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, siapa bagiku? Nabi menjawab, ya. Jawab Nabi singkat, ibu. Dan jawaban yang sama, ibunya. Mereka menjawab yang singkat sekali. Yang kata, kita ayah. Hanta awanan, amun kita melawan lawan kuitan atau orang tua, niscaya Allah akan siksa lawan neraka kepadanya. Karena panasnya kita ada ratusan kali lipat kayak api di bumi. Kita sebagai generasi yang saleh dan saleha ikut berbakti kepada kedua orang tua. Ustazah Nur Hikmah pun pernah berkata, kita dikatakan sebagai anak yang durhaka apabila kita pernah mendoakan kedua orang tuanya minimal 3 kalilah dalam sholat. Mari kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Doa ini tentu saja kalian semua hafal. Bismillah. Rabbi pilih waliwa hidayah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu kecil. Sebelum saya mengakhiri ceramah yang saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan sepatah atau 2 patah kata pantun. Bapak Umar datang belusukan, bawa baju simpan di lemari. Saya pamit undur diri karena saya terlalu lapar diri. Sama saja.
Atas penyampaian ceramah. Selanjutnya, kami panggil peserta yang terakhir dengan nomor urut 4 atas nama Ramadhania binti Junin dari Asrama Khadijah kelas 73 berasal dari Mintin kilometer 17 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Kepadanya kami persilakan. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala jat yang maha ghafur, jat yang maha syukur, yang telah diberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta dan pepohonan Allah jadikan sebagai pena, lalu dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan pernah cukup untuk menuliskan beribu-ribu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Kalau tidak karenanya, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukannya itu. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Baik, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan Dewan Astatijah dan teman-teman sekalian dan yang searah dan sekiblat di waktu sholat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan ibu. Dalam agama Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu, bahkan kita harus menempatkan ibu di peran utama kita. Rasulullah SAW menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, barulah ayah untuk menghormati dan menyayanginya. Dalam surah Al-Isra pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memberikan perintah dan janganlah engkau menyembah selain Dia dan hendaklah dirimu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Dalam ayat tersebut jelas tertera bahwa kita sebagai seorang anak harus menghormati ibu dan bapak kita. Bahkan kita tidak diperbolehkan untuk berkata apalagi sampai kasar pada ibu, karena ibulah kita dapat lahir di dunia ini. Dan Allah memberikan amanah melalui ibu dan bapak kita. Ibu telah berperan dan berjasa besar dalam kehidupan kita. Bahkan sejak sebelum kita lahir, ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya dan harus bersusah payah untuk melahirkan kita. Dalam sebuah lagu, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudari Ramadhania atas penyampaian ceramahnya. Ya. Lagi. Memasuki acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Dengan membaca hamdalah tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada terdapat kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi tingkah laku maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.